أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat seluruh jamaah Majelis Ta'lim Masjid Darul Fatah yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan derap langkah kaki Bapak Ibu menuju rumah Allah yang mulia ini dicatat sebagai bagian dari amalan saleh yang kita kerjakan di pagi hari ini di bulan Desember 2020 yang juga bertepatan dengan 20 Rabiul Tsani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari serial pernikahan, dan materi yang akan kita angkat adalah tentang masalah khitbah atau lamaran. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan yang dilarang, ya. Jadi pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Karena tidak semua jenis pernikahan yang ada, artinya yang pernah dilakukan oleh manusia, itu semuanya dianggap halal atau dianggap boleh. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama akan membahas tentang masalah pernikahan yang diharamkan ataupun yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah tentang proses khitbah, ya. Dan khitbah, pembahasan tentang masalah khitbah ini juga belum selesai, sehingga nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang tidak diperbolehkan di dalam Islam itu ada istilahnya nikah shighar. Ini istilah di dalam fikih yang mungkin prakteknya kita pernah menjumpai, tetapi istilahnya yang mungkin belum kita ketahui. Pengertian dari nikah shighar itu adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anak yang menikahkan, gitu ya. Dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Sudah ada gambaran, Pak? Belum? Perlu digambar? Karena tadi perlu gambaran, kita gambarkan. Jadi kalau ingin kita sederhanakan bahasanya, nikah shighar ini nikah barteran, gitu ya. Aku nikahkan putriku dengan dirimu, tapi kamu punya putri enggak? Gitu. Kalau kamu punya putri, nikahkan juga dengan saya. Gitu. Entah itu ia diposisikan sebagai duda atau ia masih punya istri yang sah lalu ingin berpoligami. Nah, ini pengertian yang kemudian kita dapati dari an-nikahus shighar, yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya. Dia punya anak perempuan, tapi pernikahan itu akan terjadi dengan syarat. Nikah dengan syarat saja sudah bermasalah, ya. Apalagi ditambah dengan syarat yang dikatakan orang yang menikahi anaknya itu, ini berarti sudah positif, bukan dari kalangan pemuda, ya. Yang pasti juga dia sudah punya anak juga, gitu.
Jadi ini senior dengan senior lah gitu ya. Anak-anak, ya, mereka udah punya anak, lalu kemudian ingin dinikahkan, maka terus terjadi pembicaraan. Tidak apa-apa, tidak masalah, saya nikahkan putri saya dengan kamu, tapi dengan catatan putrimu aku nikahi. Nah, gitu. Itu namanya nikah sighar. Dan dalam pembahasan fikih ada hal yang demikian. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin dibahas. Sebagaimana yang disabdakan oleh disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ketika beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syighar, pakai shin. Kalau pakai sad itu namanya kecil. Ya, tapi kalau syighar itu berarti nikah barteran. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah seseorang untuk melakukan praktek nikah syighar. Apa itu syighar? An yaqula ar-rajulu lir-rajuli. Ada orang yang mengatakan kepada lelaki yang akan menikahi putrinya, zawwijni ibnataka, nikahkan aku dengan putrimu, wa uzawwijuka ibnati, dan saya akan menikahkan kamu dengan putri saya. Nek umpomo tidak punya putri, lalu kemudian dia mengatakan au zawwijni ukhtak, atau nikahkan saya dengan dengan saudara perempuanmu, nikahkan saya dengan adikmu, nikahkan saya dengan kakakmu. Wa uzawwiju ukhti, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara saya. Jadi ini yang pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak menginginkan praktek nikah yang bersifat barteran. Dan kalau kita lihat dari klasifikasi dari hadis yang disampaikan oleh Rasul ini model ala pernikahan jahiliyah. Ya, model ala pernikahan jahiliyah yang ingin sama-sama mendapatkan keuntungan dari sisi materi. Ya. Dan podo-podo enak lah gitu ya bahasanya. Kemudian terjadilah pernikahan yang dalam istilah Islam itu namanya nikahus syighari, pernikahan syighar. Dan ini dilarang Bapak Ibu. Ya. Ini terjemahannya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini dari Abu Hurairah ketika beliau mengatakan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan syighar. Syighar itu seseorang atau seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Dan ini dilarang di dalam Islam. Kalau sampai ada barteran yang demikian, maka tidak boleh dilanjutkan. Kasih pengertian, ya, kasih penjelasan. Kalau ternyata tidak mau kasih penjelasan, ya cari calon besan yang lain. Ya, ini kan berarti pembicaraan antar besan gitu ya, antar calon besan. Kemudian yang kedua, setelah kita membahas nikah syighar, maka yang kedua, yang perkara tidak boleh itu adalah nikah muhallil. Kalau boleh ditambahkan keterangannya by design. Nikah muhallil tapi direncanakan. Sudah ada kong kali kong di antara dua laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan. Bagaimana gambarannya? Wanita muslim yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya dan suami diharamkan untuk kembali lagi kepadanya kecuali ia mencari lelaki untuk menikahi mantan istrinya dengan perjanjian setelah menikah ia menceraikannya dengan harapan mantan suami yang pertama bisa menikah lagi dengan mantan istrinya yang terdahulu. Jadi hal ini terjadi setelah talak bain kubro, setelah talak yang ketiga. Jadi talak pertama rujuk, ada masalah talak lagi,
Sudah yang kedua, maka saat terjadi perceraian atau ada kata talak yang meluncur dari lisan seorang laki-laki kepada istri yang ketiga, maka saat ketika dia ingin kembali lagi kepada istrinya tidak bisa langsung. Dia harus ada tanda kutip cari laki-laki penyela yang dalam istilah fikih namanya nikah muhallil. Muhallil itu diambil dari kata halala yuhallil dan isim fa'ilnya muhallil, artinya laki-laki yang menghalalkan bagi mantan suami dari istri untuk kemudian bisa masuk lagi dalam kehidupannya. Contoh, A menikah dengan si B. Tentu B ini perempuan Bapak Ibu ya. Iyalah. Masa B laki-laki? A nikah sama B, lalu biduk rumah tangganya sering goyang, dihantam badai masalah. Lalu dengan gampangnya si suami ini sering mengucapkan kata talak. Ada masalah dikit, kamu saya cerai. Setelah itu rujuk lagi. Ada masalah dikit, kamu saya cerai. Itu sudah berapa kali? 2 kali. Tidak boleh muncul kata kamu saya cerai untuk yang ketiga kalinya. Kenapa? Karena akan ada penyesalan yang berkepanjangan. Dan persoalannya tidak segampang saat ketika persoalan itu ada pada fase pertama dan kedua dari perceraian itu. Lah kalau talak pertama dan kedua, misal seorang laki-laki mau rujuk kan gampang, tidak harus ke pengadilan dan tidak harus mengawali dengan akad baru. Jadi di dalam masa iddah pada talak pertama dan kedua itu cukup dengan menggunakan satu di antara 2 wasilah, entah itu dengan omongan ataupun juga dengan perbuatan. Misal dengan ucapan saya ingin kembali kepadamu wahai istriku. Maafkan aku menyesal dengan apa yang kemarin aku sudah lakukan. Dan aku berjanji untuk berkomitmen menjadi suami yang lebih baik. Adakah kau menerima aku kembali? Misal. Selesai. Berarti rujuk itu kan balik, kembali lagi. Atau tidak ada omongan, tapi lewat perbuatan. Yaitu suami mendatangi istri. Mendatangi itu dalam artian menjima. Dan ternyata istri mau. Maka seorang suami yang mendatangi istrinya setelah ada kata talak, ini berarti bahasa dari kata rujuk. Jadi rujuk itu tidak harus dilafatkan dengan bahasa verbal, saya ingin rujuk. Apakah kau ingin menerimaku kembali? Tidak harus. Ya, dengan perbuatan juga boleh. Misal istri sudah biasa lagi, lalu kemudian diajak hubungan suami istri juga udah mau, ini rujuk. Ya, rujuk secara perbuatan. Tapi ini tidak bisa terjadi kalau sudah terjadi talak yang ketiga. Dan andai kata si A ingin balik kepada si B, dia harus cari si C untuk bisa menikahi mantan istrinya. Tapi tidak boleh didesain. Hei C, aku itu nyesel karena sudah menceraikan istriku yang ketiga kalinya. Dan saya tidak mungkin balik lagi sekarang. Kamu saya bayar, ya saya kasih duit 10 juta untuk biaya pernikahan kamu dan biaya kehidupan kamu. Tapi ingat, nanti setelah seminggu ceraikan. Gitu. Setelah seminggu kamu menikah dengan mantan istriku, kamu ceraikan dia. Oke? Oke, di awal. Setelah pernikahan terjadi, enggak dicerai-cerai. Loh, kamu sudah menyalahi aturan. Umur kamu nikah dengan mantan istri saya hanya seminggu. Ya itu dulu, kata dia. Setelah menikah, lain cerita. Ternyata saya menemukan kehidupan baru. Menemukan sesuatu yang saya tidak dapatkan. Terus? Ya terus. Enggak diceraikan. Ya berarti si A tadi itu akhirnya minal kecele wal kapusan domblong, akhirnya tidak mendapatkan si B yang notabene mantan istrinya. Maka ini wasiat kepada laki-laki untuk tidak boleh gampang mengatakan talak kepada istri.
Karena kata talak itu tidak bisa untuk dipermainkan, dan ini akan kita bahas pada waktunya. Ya, pembahasan setelah nikah selesai baru nanti bahas masalah talak. Jadi ini muhalil ya Bapak Ibu. Jadi nikah muhalil itu berarti nikah yang digunakan untuk menghalalkan ya si mantan suaminya untuk kembali lagi kepada istrinya, tapi dengan catatan harus ada laki-laki penyela. Kecuali kalau natural ya tidak ada masalah. Si B telah dinikahi oleh si C, lalu tidak menemukan kecocokan, terjadilah perceraian untuk yang kedua kalinya. Masa iddah selesai, sementara si C tidak balik lagi. Si C nggak balik ke B, ini berarti B dalam kondisi kosong. Maka mantan suaminya yang terdahulu itu boleh masuk lagi dalam kehidupan, ya dalam kehidupan si perempuan itu, dengan catatan dia mau. Ya, maka kalau sudah mau balik, ya berarti akad baru sama sekali seperti dulu. Ya, harus ada ijab qabul, ya harus mendatangkan saksi, lalu kemudian ada mahar. Semua itu dikaitkan karena itu sudah baru sama sekali dan tidak bisa dikaitkan seperti pada kasus yang pertama dan kedua dari perceraiannya. Ya, jadi ini sudah lain sama sekali, tidak bisa disamakan dengan kasus yang pertama dan kedua. Ini yang nikah dilarang di dalam Islam, muhalil. Tapi kalau muhalilnya natural tadi yang saya sampaikan tidak ada masalah. Dalil tentang larangan itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 230 ketika Allah berfirman, jika suami telah mentalaknya sesudah dijatuhkan talak yang kedua, maka perempuan itu tidaklah lagi halal baginya hingga ia menikahi laki-laki lain. Ini Al-Baqarah 230. Ya, tentang adanya nikah muhalil, laki-laki penyela itu sudah Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 230. Ya. Jadi kalau ditanya mana sumbernya, ya ini sumbernya, Al-Qur'an 230. Kemudian yang ketiga, nikah mut'ah ataupun kawin kontrak. Ini juga merupakan perkara yang dilarang di dalam Islam. Apa nikah mut'ah? Adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan hal ini dilarang dalam Islam. Saya nikah dengan kamu untuk kurun waktu 1 jam. Nanti setelah masuk jam kedua sudah langsung jatuh talak. Artinya sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara keduanya, karena pernikahannya berdasarkan kontrak untuk waktu 1 jam. Ya, nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan pada masa Rasul dan kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Rasulnya untuk selamanya sampai hari kiamat. Dan ini yang kemudian sampai hari ini masih menjadi bagian dari fikih yang digunakan oleh orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah itu masih tanda kutip melestarikan tradisi nikah mut'ah, yaitu kawin kontrak dalam kurun waktu tertentu. Dan ini yang biasa dilakukan oleh sebagian orang dengan alasan melepaskan diri dari perzinahan, maka kemudian terjadilah pernikahan tapi tidak mau diikat untuk waktu yang selama-lamanya. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa nikah mut'ah ini adalah zina terselubung. Jadi dibungkus seperti bahasa nikah, tapi sebetulnya itu zina. Ya. Dan kata zina itu muncul karena ada kata kontrak yang kemudian membatasi pernikahan itu. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya pernikahan itu dengan bersifat sementara. Di dalam Al-Qur'an itu Allah bahasakan pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai ikatan yang kuat yang tidak akan pernah putus. Misak itu berarti perjanjian, ghalid itu artinya syadid. Maka bagaimana pernikahan itu dianggap sebuah play, sebuah permainan. Ya, dia dinikahi dalam kurun waktu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, habis itu pisah, tidak ada jalur cerita, tidak ada jalur lanjutan. Lah kok gampang banget gitu.
Ya, nikah kok untuk main-mainan. Ini bukan bom-bom kar. Ya, pernikahan itu bukan sesuatu untuk yang dipermainkan dan perempuan itu tidak layak untuk mendapatkan itu. Ya, maka datanglah Islam, lalu kemudian di awal-awal memang pernikahan itu diperbolehkan. Nikah mut'ah itu boleh awalnya. Tapi setelah itu dimansuh, dihapus hukumnya secara permanen dan tidak akan muncul lagi sampai kiamat datang. Berarti nanti setelah kiamat datang nikah mut'ah boleh lagi, Ustaz? Ya enggak juga. Jenengan arep nikah karo sapa wong kiamat wis eneng. Dunya ki wis entek. Ya, perempuan sudah enggak ada lagi, diganti dengan bidadari. Baik, dalil yang kemudian kita kaitkan dengan larangan yang ketiga dari nikah mut'ah ataupun kawin kontrak itu adalah dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata, jazakallahu khair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah dan juga daging keledai peliharaan pada masa perang Khaybar. Ini salah ketik, ya, perang Khaybar. Dua hal ini yang kemudian dilarang oleh Rasul, yaitu pertama nikah mut'ah dan yang kedua adalah mengkonsumsi daging keledai peliharaan. Berarti yang kalau enggak dipelihara boleh, bahasanya kan begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menjadi alasan kuat bagi kita untuk mengatakan bahwa nikah kontrak itu tidak boleh, bukan hanya saja dipandang dari dalil nas yang bersumber dari sunnah, tapi juga dari sisi yang lain, dalil akal ataupun dalil logika yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa ini tidak sejalan dengan fitrah manusia, karena memang banyak mudarat yang ditimbulkan dibandingkan dengan kesenangan yang muncul. Dan kalau kok boleh kita katakan nikah mut'ah itu hanya lebih tanda kutip memanjakan laki-laki dan lebih menyengsarakan kepada perempuan. Kenapa? Setelah pernikahan selesai, kontrak tidak ada hubungan lagi, lalu dia nikah lagi dengan perempuan atau menikah lagi dengan laki-laki lain dengan kurun waktu tertentu. Ini mohon maaf, kalau akad dibuat sama 1 jam, berarti perempuan itu bisa saja menikah dengan 24 laki-laki dalam kurun waktu 1 hari 1 malam. Bisa bayang pun bagaimana ceritanya itu. Nikah dalam sehari semalam bisa dengan 24 laki-laki. Ini mah bukan nikah, tapi itu zina. Ya, tapi tidak ngerti lah kenapa kaum Syiah itu masih saja mempertahankan ya nikah mut'ah, atau karena memang enak kali ya. Dalam artian nikah enak itu dalam artian sistemnya yang kemudian membuat mereka enak, lalu kemudian ini dipertahankan, cari dalil-dalil yang lain untuk menguatkan bahwa jelas-jelas ini perkara yang dilarang di dalam Islam, dan mulai dilarangnya adalah saat terjadi perang Khaybar, yang pada waktu itu aspek-aspek yang memunculkan kemudaratan dari pernikahan ini semakin besar. Maka Rasul kemudian melarangnya. Dan ini sesuatu yang biasa, dari yang pertama dilarang menjadi boleh, atau yang tadinya boleh menjadi dilarang. Kenapa? Karena memang ada produk-produk hukum yang kemudian dimunculkan oleh Rasul berdasarkan dengan kebutuhan, berdasarkan dengan keadaan. Contoh seperti ketika Rasul melarang di awal, ya, melarang kita untuk melaksanakan ziarah kubur. Tapi setelah itu kan diperbolehkan. Awalnya dilarang, lalu kemudian yang kedua diperbolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Kata fazuruha itu berarti menghapus dari larangan yang pernah disampaikan oleh Rasul di awal. Biyen gitu kan. Dulu aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur karena mungkin banyak praktek-praktek khurafat yang ada di dalamnya. Tapi setelah aku lihat bahwa ziarah kubur bagi kaum muslimin itu bisa mengingatkan tentang ya, hari kematiannya dan persiapan-persiapan menuju ke sana, ini baik. Maka Rasul mengatakan fazuruha. Saiki ziarah diperbolehkan. Maka dengan ini juga sama, awalnya boleh, sekarang dilarang. Kenapa? Karena memang memandang mudarat yang muncul di dalamnya jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya manfaat. Manfaatnya satu, mohon maaf, pemenuhan kebutuhan biologis semata. Habis itu sudah. Apakah ada kaitannya dengan keluarga? Jauh, Bapak Ibu. Nikah mut'ah itu jangan berbicara tentang masalah hubungan anak dengan
orang tua, berbicara tentang hubungan suami istri, lawang nikah kontrak. Seperti halnya kita ngontrak rumah. Selesai kontrakan itu ya selesai. Apa itu jadi milik kita? Ya ditinggal, prung. Atau kalau mau akad lagi dibolehkan. Boleh kamu nikah dengan saya, tapi nominalnya dinaikkan. No. Kalau akad pertama maharnya mungkin 1.000 real atau 1.000 rupiah, 100.000. Nanti kontrak habis gimana? Mau lanjut enggak? Wow, tanting-tantingan. Kalau kamu mau lanjut, oke, kita naikkan duitnya dari 200.000 menjadi 200 juta. Oke, lanjut lagi. Ini kan seperti kayak orang kontrak ke rumah. Kalau jenengan masih mau tinggal di rumah saya, tahun ini saya naikkan. Kalau enggak mau, ya sudah, silahkan pergi cari tempat yang baru. Kan seperti itu gambaran yang kemudian kita kaitkan dengan istijar, ya, nikah mut'ah itu. Kalimat mut'ah itu kan diambil dari kata amta'a yumti' yang artinya tanda kutip menikmati. Ya, istimta' itu berarti bagaimana seorang suami bersenang-senang gitu dengan istrinya. Itu namanya istimta'. Maka kata mut'ah itu hampir sepadan dengan kata itu yang diartikan ngambil kenikmatan untuk waktu sementara waktu dengan akad yang disepakati. Itu yang ketiga. Jadi setelah kita mengetahui nikah shighar itu dilarang, nikah muhallil yang by design itu juga dilarang. Kemudian yang ketiga, nikah mut'ah itu juga dilarang. Ya, jadi kalau kita yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah, nikah mut'ah itu tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Kita tidak mengenal itu istilah apa yang namanya nikah kontrak. Ya, yang dulu sempat booming di puncak ya. Ya, yang sempat booming di puncak bagaimana tempat itu ya di satu tempat di Bogor apa di puncak itu menjadi tempat ya pernikahan mut'ah, pernikahan kontrak. Beberapa hari, beberapa bulan gitu setelah selesai baru cari lagi gitu. Baik, yang keempat nikah urfi ataupun nikah berdasarkan dengan adat kebiasaan. Jadi urfi itu adalah keumuman yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat ataupun oleh kaum tertentu. Penjelasannya begini, menikahi wanita secara sirri artinya sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan walinya. Pertama, sirri aja udah bermasalah. Kemudian yang kedua, tanpa persetujuan walinya apalagi. Tapi terjadi pernikahan itu. Yang jadi pertanyaan siapa yang menikahkan kan gitu ya. Yang jadi pertanyaan siapa yang menikahkan dua orang itu. Padahal yang berhak untuk menikahkan perempuan itu tidak lain, tidak bukan adalah wali. Dan wali itu siapa? Orang tuanya. Selama orang tuanya masih hidup, ya, walaupun ia sudah tidak tinggal serumah dengan bapaknya, ketika nikah si perempuan itu maka bapaknya wajib dihadirkan. Wajib dihadirkan. Jadi jangan mengatakan ibunya sudah cerai, lalu kemudian sudah menemukan bapak sambung, lalu nanti si perempuan itu dinikahkan dengan bapak sambungnya. Enggak. Nasab itu enggak akan pernah terputus walaupun hubungan suami istri terputus. Jadi tidak ada lagi dalam Islam itu mantan anak. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak enggak ada. Maka kenapa dalam Islam itu kalau dalam sebuah keluarga terjadi broken home gitu ya, terjadi perceraian, maka ketika nanti si perempuan itu akan menikah dengan laki-laki, cari siapa walinya. Apakah walinya masih hidup? Misal bapaknya ada di ujung beruk, ya dicari di ujung beruk sana. Misal bapaknya kerja di Papua gitu ya, pas anaknya mau nikah di Lampung, ya silakan diundang. Sementara bapaknya tidak mau, saya mau nikahin anak saya di Papua. Ayo semangkat ke Papua berarti. Ngalah bapak ibu. Atau talent conference, ya pakai layar gitu kayak gini. Bapaknya di Papua, lalu si suami istri ada di depannya gitu. Itu pernikahan kontemporer. Apakah hal yang demikian diperbolehkan? Kalau semua perangkatnya jelas bahwa itu bapaknya kan gitu, itu bapaknya asli kandung yang akan menikahkan anaknya walaupun berada di ujung dunia, mungkin dengan cara seperti itu jauh lebih baik, maka hal itu yang diprioritaskan. Kalau bapak suami laki dan perempuan nemuin bapaknya ke Papua kan juga banyak mudarat yang ditimbulkan. Ya, ongkosnya juga besar, lalu kemudian harus
boyong beberapa orang gitu yang terkait dengan pernikahan itu, maka mungkin cukup pakai telekonferensi, itu hukum kontemporer yang kemudian diperbolehkan dengan asas manfaat yang diambil. Itu kalau kemudian persoalan itu terjadi. Nah, kita lanjutkan. Nikah urfi ini pertama nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pemuda dan pemudi, muda-mudi. Jadi pernikahan itu pernikahan sepihak. Si A ingin menikah dengan si B, lalu A dan B bersepakat, yuk kita nikah. Untuk masa penjajakan. Tapi kita ikat dengan pernikahan. Sehingga tidak melibatkan bapaknya, tidak melibatkan walinya. Ya, jika demikian maka pernikahan tersebut adalah akad yang diharamkan dan tidak sah. Karena persetujuan wali adalah termasuk dari syarat sahnya nikah. Ini ambil contoh, misal ada mahasiswa dan mahasiswi, ya sudah saling mencintai, tapi tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Maka kemudian mereka melakukan penjajakan terlebih dahulu dengan bahasa penjajakan, lalu kemudian seperti observasi masalah antara A dan B, maka kemudian akhirnya mereka hidup serumah, tapi dibuat akad. Saya nikahkan kamu gitu dengan fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut. Apakah kamu menerimanya? Saya menerimanya gitu. Itu kan ada ijab kabul. Tapi siapa yang nikahin? Kawannya misal. Kawannya yang menikahkan. Kan kira benar Bapak. Tapi terjadi itu. Kalau nggak terjadi, nggak mungkin oleh Syekh Abu Malik itu dimunculkan dalam buku beliau dengan pernikahan nikahul urfi, yaitu nikah yang kemudian berdasarkan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dari sisi pemikiran yang kemudian itu dilakukan. Dia tidak tahu bahwa wali itu menjadi kunci dari sebuah pernikahan. Maka mohon maaf, kalau ada anak yang bermasalah dengan bapaknya, gitu, bukan berarti permasalahan yang terjadi di antara keduanya ketika nanti si perempuan itu menikah menghalalkan bagi perempuan itu untuk mencari wali yang lain. Enggak. Selama bapaknya masih hidup, ya, selamanya bapak masih hidup dan kemudian ketahuan di mana rimbanya, maka wajib menghadirkan wali itu sebagai apa? Sebagai wali yang akan menikahkan. Kenapa? Ada proses tanggung jawab yang akan segera diserahkan dari seorang ayah kepada ya calon menantunya, bahwa mulai hari ini anak saya sudah saya serahkan ke kamu. Jadi hidup matinya ada di kamu. Sedih dan bahagianya ada di kamu. Kemanapun kamu berada, dia akan menemani kamu. Dan saya secara materi sudah melepaskan tanggung jawab itu. Secara moral sampai kapanpun dia tetap anak saya. Tapi secara zahir mulai hari ini ya tanggung jawab itu sudah sepenuhnya aku serahkan kepadamu wahai menantu baruku. Gitu. Ini kenapa wali itu menjadi sebuah catatan penting dalam sebuah pernikahan. Enggak ada wali, enggak ada nikah. La nikaha illa biwaliyin. Itu pengendikan Rasul begitu. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka wali itu tidak boleh dianggap main-main. Sampai kemudian kita cari tingkatan-tingkatan pertama, kedua, ketiga, enggak ada. Baru ada alternatif terakhir yang kemudian kita sebut dengan waliul hakim. Wali orang lain yang kemudian kita angkat, kita jadikan sebagai seolah-olah dia bagian dari keluarga kita. Itu kalau bapak udah ndak ada, gitu ya, paman sudah ndak ada, kemudian kita juga anak semata wayang, begitu. Maka ketika proses-proses itu sudah kita lalui dan kita tidak menemukan siapa-siapa lagi yang berhak untuk menikahkan kita, misal kita ini perempuan, ya sudah kita cari wali hakim. Jadi wali hakim itu proses akhir, jangan dari awal langsung wali hakim aja Pak. Gitu. Bapakmu ada? Ada. Loh kenapa nggak diambil? Susah Pak ngubunginya. Gitu. Dari awal nggak mau berusaha, padahal eneng, padahal ada. Nah ini yang kemudian tidak boleh terjadi, walaupun dengan alasan daripada nanti kita zina, ya daripada kita ini pacaran dan nggak jelas. Oh mendingan nikah urfi aja. Gitu. Yang nikahin siapa? Ya teman kita aja lah. Gitu. Ya, A dan B nikah nanti disaksikan oleh C, dinikahkan oleh D, gitu. Itu kan ranggenah, gitu ya. Pernikahan yang kemudian tidak ada persetujuan dari wali. Walinya tidak tahu kalau anaknya telah menikah dengan kawannya semasa kuliah. Nah, ini yang kemudian tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, ada 4 hal yang wajib menjadi perhatian kita semuanya agar apa?
agar kita menjadi orang yang lebih berhati-hati di dalam melangkah, terutama dalam masalah pernikahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada materi yang kedua yang berkaitan tentang khitbah atau yang kita sebut dengan pinangan pinangan dalam Islam. Sebetulnya sih bagaimana kita berbicara tentang masalah lamaran dalam perspektif Islam itu, apakah ini menjadi penentu dalam sebuah pernikahan? Apakah ia menjadi syarat dari sahnya nikah seseorang? Gitu ya. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut yang berkaitan tentang khitbah, bukan khutbah. Ya, kalau khutbah itu ya berarti khutbah di dalam khitbah. Ngaten. Lamaran kalau dalam bahasa Islam itu namanya khitbah, yang sering kita bahasakan juga dengan tunangan, pinangan ya, pinangan bukan tunangan. Kita akan lihat dulu dari pengertiannya, apa itu khitbah. Pengertiannya singkat, lamaran adalah permintaan kepada seorang perempuan untuk dinikahi. Ya, talabul mar'ati an yatazawwaja biha. Jadi siapa yang minta? Ya siapa aja dari pihak terkait, dari laki-laki yang akan menikahinya. Apakah si laki-laki itu datang langsung ke walinya atau ada perwakilan yang diutus? Boleh. Jadi tidak harus laki-laki itu. Tapi sebelumnya sudah ada apa? Sudah ada informasi yang kemudian dia dapatkan bahwa perempuan yang akan dinikahi itu siap untuk dilamar. Gitu ya, siap untuk dilamar. Maka dia tinggal ngutus itu. Dan alangkah baiknya kalau kemudian nanti juga pada fase berikutnya pembahasan kita tentang apa yang bisa dilihat oleh si pelamar terhadap calon perempuan yang akan dinikahi. Itu pertemuan pada fase berikutnya atau pertemuan berikutnya. Nah, pengertian dari khitbah ini adalah permintaan yang diajukan oleh seseorang dari seorang laki-laki atau yang mewakili kepada seorang perempuan untuk dinikahi. Kamu mau atau tidak? Iya Pak, saya mau. Ya sudah, kalau kamu mau berarti itulah yang disebut dengan pinangan yang diterima. Kalau kemudian si perempuan itu bilang, saya tak mikir-mikir dulu Pak, ya berarti kasih waktu, kon mikir, baru jawabannya akan ditentukan beberapa hari kemudian. Karena bisa saja lamaran itu diterima, bisa saja lamaran itu ditolak. Awalnya iya, akhirnya enggak. Kenapa? Karena memang kondisinya berubah. Isuk dele, sore tempe. Orang Jawa bilang begitu. Karena lidah tak bertulang, maka kemudian apa yang dikatakan pagi berbeda dengan yang dikatakan sore. Dia mengatakan iya gitu, tapi sorenya enggak. Sudah lamaran, malah dikembaliin lagi. Dikembaliin omongannya, saya enggak jadi Pak. Kenapa? Enggak srek. Gitu. Ayo wis. Bagi laki-laki kan simpel, ditolak ya cari laki gitu. Orang kok gantung diri. Wong wedok ki akeh gitu. Ya bukan satu-satunya kamu. Kalau kamu nolak ya saya cari laki. Terus ditolak cari laki. Terus tali laki, cari terus sampai tua ya. Pantang menyerah gitu. Ya, pantang menyerah. Kepada siapa khitbah itu ditujukan? Ini ada beberapa penjelasan. Jadi kalau kita mau ngelamar orang, itu sebetulnya siapa yang berhak menerima lamaran kita, gitu ya. Kita itu maksudnya yang laki-laki, karena nggak mungkin perempuan itu ngelamar. Ya, yang ada adalah perempuan itu dilamar sebagaimana dia dinikahi. Lamaran ditujukan kepada wanita yang akan dinikahi lewat wali. Naya, salah tulis. Walinya ngantuk ingin nulisnya. Lamaran ditujukan kepada wanita. Memang betul lah, kan kita ingin nikahi perempuan, nikahin wanita, nggak ingin nikahi bapaknya kan? Ya, tapi karena bapak itu menjadi pintu utama yang nggak bisa kita lewati, ya kudu lewat walinya. Kalau memang bapaknya udah ndak ada, siapa yang dijadikan wali? Apakah itu adiknya? Ya berarti kita tembung karo adiknya. Ayumu tak nikahi oleh apa? Boleh. Tapi belikan satu vario. Salah. Berarti kan memanfaatkan kondisi. Berdasarkan hadis Urwah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah radhiyallahu anha lewat ayahnya yakni Abu Bakar. Ya, jadi ini yang kemudian kita jadikan landasan hukum
Kenapa harus lewat wali? Karena dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan mempersunting Aisyah yang akan dijadikan sebagai istri beliau, itu ya beliau nembungnya ke Abu Bakar. Pak Abu Bakar, kamu itu ya kawan saya, teman karib saya. Ya, terus saya berkeinginan untuk melamar Aisyah putrimu. Boleh atau tidak? Nggih monggo gitu. Tapi cek cilik loh. Masih pentil gitu. Ya. Umurnya waktu itu masih 6 tahun. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan baru didatangi oleh beliau itu pada waktu 9 tahun. Ya, jadi 03 tahun. Nah, ini yang kemudian kita jadikan landasan dalil bahwa siapapun yang akan menikah itu harus lewat wali. Jadi kalau mau ngelamar itu ditujuin dulu. Kita cari dulu informasinya, siapa wali dari perempuan itu. Oh, walinya si Anu, Pak. Ya sudah, kita tuju kepada si Anu. Jangan sampai salah, Pak. Jangan sampai salah alamat. Pernah kejadian ngeten. Ini cerita nyata. Urung suwi mana? Ya, tapi ini jadi pelajaran buat kita. Karena informasi tidak lengkap yang disampaikan kepada si calon mempelai pria bahwa keluarga itu sebetulnya sudah punya kehidupan masing-masing lah. Artinya ibunya cerai, ya singkat cerita ibunya cerai, lalu kemudian nikah lagi ibunya nikah lagi. Sementara bapak si asli, bapak kandung dari si perempuan ini sampai sekarang masih hidup menduda, gitu. Karena informasi ini tidak lengkap disampaikan kepada si laki-laki dan saya pikir laki-laki ini tidak salah. Akhirnya lamaran ini ditujukan kepada si ibu tersebut, kepada ibu dari si akhwat tadi itu dengan bapak sambungnya, gitu. Ini jangan sampai kejadian, ya jangan sampai kejadian dengan kita. Karena yang berhak untuk menerima atau menolak lamaran dari si laki-laki itu adalah walinya, yaitu bapak kandungnya, bukan bapak sambung. Dalam masalah ini bapak sambung tidak punya wilayah apa-apa. Boleh dia mensupport, dia boleh mendukung, bahkan mensukseskan acara pernikahan putri sambungnya itu, tapi tidak punya wilayah sampai masuk ke dalam untuk kemudian menerima lamarannya, untuk kemudian juga menikahkan putri sambungnya itu. Tidak punya wilayah itu. Maka jangan sampai salah alamat. Gitu. Yang harusnya ditujukan kepada bapak kandungnya yang masih menduda hingga saat ini, kok gak ditujukan ke sana? Malah lamaran ditujukan kepada ibunya. Gitu. Lah ibu ini kan tidak punya wilayah juga, sama seperti bapak sambung yang notabene menjadi suami yang kedua. Jadi suami yang kedua ini yang tidak punya wilayah, seperti halnya ibu kandung. Ibu itu tidak boleh menikahkan, walaupun yang melahirkan. Gitu. Ya Allah, ngenes banget gitu ya. Saya yang melahirkan, hidup mati saya karena putri saya pas dulu mau melahirkan. Tapi sekarang pas mau nikah, malah bapaknya yang mau nikahin. Gak adil. Gitu. Dia dari kecil Pak Ustadz hidup sama saya. Tapi begitu dia mau nikah, bapaknya yang dicari. Gitu. Tapi ini bukan persoalan masalah batin. Ini bukan persoalan masalah perasaan suka atau tidak suka, tapi ini adalah ketentuan di dalam Islam yang wajib kita amalkan, bahwa la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah tanpa wali, dan wali itu ada pada daerah sang ayah kandung. Ya sudah, dicari bapaknya. Untungnya karena khitbah lamaran itu bukan menjadi syarat pernikahan di dalam sebuah pernikahan, maka ini tidak jadi penentu di dalam masalah pernikahan itu. Artinya walaupun lamarannya salah alamat, ya lamarannya salah alamat, pada waktu nikahnya akhirnya dinikahkan oleh wali aslinya, maka lamarannya tidak masalah, nikahnya lanjut. Gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, khitbah ataupun pinangan di dalam Islam itu bukan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Tanpa khitbah pun tidak ada masalah. Ucuk-ucuk langsung datang, lalu kemudian aku nikahkan putriku dengan dirimu gitu. Tapi kok ya wani banget gitu. Kan harusnya ada muqaddimah gitu kan, ada pendahuluan. Ya ada silaturahim, anjang sana, anjang sini, itu pendekatan secara menyeluruh antara pihak keluarga.
supaya nggak seperti beli kucing dalam kotak gitu ya. Sehingga kita tidak tahu kucingnya itu mau kucing yang bagus apa yang tidak, apa kucing Anggora, apa kucing Australia gitu. Jangan-jangan kucing lokal. Nah ini yang kemudian juga perlu diperhatikan bahwa falsafah orang Jawa bebet, bibit, terus bobot ya, itu perlu diperhatikan. Calon menantu iki jane iki sapa? Karena aku juga perlu tanya sholat piye, kan gitu ya. Nah, calon menantu itu perlu ditanya, perlu adanya tes and proper test gitu ya. Seperti calon pimpinan-pimpinan BUMN itu kan tes and proper test di depan anggota dewan. Sholatmu gimana? Bacaan Qur'anmu gimana? Kamu punya hafalan apa enggak? Punya apa? Al-Ikhlas. Gitu ya lumayan. Ya. Terus kamu punya bacaan enggak? Ada bacaan. Ya sudah bacain Quran. Kalau terus bacaannya belum bagus, suruh belajar dulu. Gitu. Suruh belajar tahsin ke Darul Fatah. Gitu. Terus belajar ke Darul Fatah. Tak kasih waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu berarti 16 pertemuan, gitu ya. Nanti kalau kamu sudah lulus, kamu ngadep lagi ke saya. Saya itu cilik-cilik begini guru tahsin. Gitu. Tak tes lagi bacaan kamu. Kalau bacaan kamu udah bagus, lulus, lanjut. Dan itu wilayahnya wali, Bapak Ibu. Bapaknya wali untuk melakukan tes and proper test. Jadi bukan hanya saja dari sisi penampilan, tapi dari sisi batinnya itu juga perlu disiapkan. Kenapa? Dia calon imam untuk anak kita. Itu masalahnya. Dia itu jadi calon imam untuk anak kita. Gimana imam tidak bisa baca Quran, gimana imam tidak bisa sholat, kalau ternyata dia akan mimpin keluarga barunya. Ditanya sholatnya, kamu sholat enggak? Sholat Pak, di mana? Di rumah. Oh, perempuan berarti kamu. Gitu. Masa perempuan nikah sama perempuan? Kalau kamu berubah ingin menjadi laki-laki, sholat di masjid. Siap Pak. Gitu. Tapi bukan berarti perubahan itu terjadi nikah sholat berjamaah di masjid karena perempuan. Mudah-mudahan wasilah karena dia ingin menikah dengan si akhwat itu, dia berubah menjadi laki-laki yang soleh karena Allah. Ya, jadi ini yang kita pahami dari hadis Urwah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nembung kepada Abu Bakar untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah putri Abu Bakar. Ya. Walaupun yang notabene Abu Bakar juga sahabat karib, sahabat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masalah pernikahannya harus profesional. Hukum tetap hukum, tidak ada sistem perkoncoan lalu kemudian tahu sama tahu sudah gitu. Ya, dan tidak ada paksaan. Andai kata Abu Bakar menolak, ya Rasulullah tidak bisa menikah, gitu ya, tidak bisa masuk. Kemudian selanjutnya khitbah, lamaran itu juga bisa ditujukan langsung kepada si wanita yang akan dinikahi. Jadi tidak melibatkan wali. Siapa dia? Kira-kira siapa Bu? Janda. Kalau duda? Berarti dan duda lebih enggak lah. Kalau nikah itu kan karena wilayahnya kepada si perempuan. Maka janda itu punya wilayah sendiri untuk kemudian mengatakan yes or no. Itu. Kalau masih perawan itu masih ada wilayahnya bapak. Bapak itu boleh menikahkan putrinya berdasarkan dengan pilihannya. Dan si perempuan itu tidak bisa menolak selama pilihannya itu adalah dalam pandangan din, dalam pandangan agama. Ya. Walaupun sebetulnya juga nggak boleh dipaksa. Gitu. Ini saling mengerti di antara wali dengan anaknya. Walaupun bapak tahu anaknya perawan lalu kemudian wilayahnya ada pada bapaknya lalu kemudian bapaknya maksa semaunya sendiri juga tidak bagus. Ya, perlu adanya sikap arif dan bijaksana. Nah, poin yang kedua, siapa perempuan yang bisa menerima lamaran untuk dirinya sendiri. Ini berdasarkan dari hadis Ummu Salamah. Ya, bukan Ummi Salamah Ustaz Habib, bukan. Ya, beda. Ketika beliau berkata, lama mata Abu Salamata arsala ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'ah
yakhtubuni lahu faqultu lahu innali bintan wa ana ghayur faqala ama ibnatuha fatad'ullaha an yughniha anha wa ad'ullaha an yadhhaba bil ghirah rawahu Muslim wan Nasa'i. Dari Ummi Salamah ia berkata, ketika Abu Salamah meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Habib bin Abi Balta'ah sebagai delegasi utusan dari Rasul. Apa tujuannya? Guna meminangku untuk Rasul. Dari sini kita dapat pemahaman bahwa kita boleh mewakilkan apa yang menjadi hajat kita kepada orang lain sama sekali. Seperti halnya Rasul mengutus Habib bin Abi Balta'ah untuk melamarkan Rasul terhadap Ummu Salamah yang sudah ditinggal meninggal atau ditinggal mati oleh Abu Salamah. Maka aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku ini mempunyai seorang anak gadis, sedang aku ini pecemburu. Artinya aku tidak tega kalau kemudian aku ini dilamar, lalu kemudian aku punya putri, lalu kemudian aku tidak punya wilayah untuk mengatakan ini dan itu. Ya, lalu kemudian Nabi bersabda, adapun tentang anak gadisnya aku berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi kecukupan sehingga dia bisa dinikahi oleh orang lain. Dan aku juga berdoa kepada Allah, semoga ia menghilangkan cemburunya, yang pada akhirnya Ummu Salamah menerima lamaran Rasul sehingga beliau menjadi istrinya. Ya, dari sini juga yang kita pahami bahwa Ummu Salamah punya wilayah untuk menerima lamaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Habib, ya, lewat Habib bin Abi Balta'ah. Ini yang kemudian menjadi dalil dari pembicaraan kita yang tadi bahwa seorang perempuan yang dalam posisi janda itu boleh untuk memberi keputusan iya atau tidak terhadap laki-laki yang datang kepadanya untuk melamar. Dia mau konsultasi boleh, tidak konsultasi juga boleh, itu wilayahnya untuk memutuskan karena dia jauh lebih berpengalaman. Kalau dia mau konsultasi dengan bapaknya yang notabene bapaknya masih hidup, nggih monggo, itu konsultasi boleh. Kalau hanya sekadar istisyar, konsultasi, ya minta pendapat, apa pendapat bapak tentang laki-laki yang akan menikahi saya. Lah, emang gimana? Kalau menurut pendapat saya sih bagus Pak. Ya sudah, kalau menurut pendapat kamu bagus ya jalan. Gitu. Bapak tidak punya wilayah untuk menentukan itu terhadap dirimu. Dirimu sudah jauh lebih matang lah dari sisi usia, yaitu maksudnya sudah menjanda. Kemudian dianjurkan kepada wali si wanita untuk menawarkan anak gadisnya kepada seorang laki-laki yang soleh atau baik. Ini boleh, terutama yang untuk bapak-bapak ini, ibu-ibu juga boleh menawarkan ya wanita itu kepada orang yang dianggap layak untuk menjadi imamnya. Artinya dalam kondisi yang kemudian kita lihat, si wali ini boleh bersikap aktif untuk kemudian tanda kutip menawarkan putrinya yang masih single, yang masih perawan untuk kemudian dicarikan jodoh. Jadi misal si A punya anak gadis, lalu kemudian si A mengiklankan gitu ya, dari mulut ke mulut lewat relasi kawan-kawannya, ada enggak sih yang mau nikah dengan putri saya? Dia lagi ngambil S2 misal di Jogja dan sekarang sudah selesai. Ya, terus umurnya juga udah mulai matang nih Pak. Saya khawatir nanti dia jadi perawan tua. Ada enggak ya gitu? Oh, ada Pak, itu laki-laki yang insya Allah soleh. Yuk dideketi kan gitu ya. Ditanya kira-kira siap atau tidak? Siap sih kayaknya Pak. Ya sudah. Ketika si wali itu melihat bahwa calon menantunya itu adalah orang yang baik, lalu kemudian diterima, ya sudah, lanjut. Besok undang ya orang tuamu datang ke rumah, ya bapak secara pribadi pengen ngobrol 4 mata dengan bapakmu misal, atau ngobrol secara bersama dengan keluarga besarmu, supaya bapak itu kenal lebih dekat. Oke, nggak masalah Pak. Nah, besok baru silaturahim ke rumah ya si perempuan tadi itu. Awalnya dari mana? Awalnya dari tawaran-tawaran yang disampaikan. Jadi jangan malu. Anak kok ditawar-tawarkan, koyok barang dagangan. Bukan. Ya,
siapa yang aktif untuk kemudian menyambut kebaikan itu tidak ada masalah. Jadi jangan dianggap narsis dan dianggap turun izzah begitu seorang ayah menawarkan anak-anaknya kepada orang soleh. Justru itu adalah peluang yang ia dapatkan. Siapa tahu ketika ia membidik orang-orang soleh yang akan dijadikan sebagai pendamping anaknya itu, dia sudah punya pilihan matang dibandingkan dengan anaknya punya pilihan sendiri yang mungkin dalam pengamatan dia baik, tapi mungkin dalam pengamatan kita kurang gitu. Sehingga ada masalah. Apalagi nyun sewu, dalam konsep Islam kan kita nggak kenal apa yang namanya pacaran. Sehingga yang perempuan ya siapa aja yang datang asalkan soleh, musleh, insya Allah dia akan terima ya dengan klasifikasi dan ketentuan yang dia sudah standarkan. Nah ini seperti yang kemudian berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa saat Hafsah binti Umar bin Khattab ditinggal mati oleh suaminya Khunais bin Hudzaifah, beliau menawarkan Hafsah kepada Utsman dan juga kepada Abu Bakar, namun keduanya tidak merespon. Ya, ditawarkan kepada Utsman. Utsman itu baru saja suami dari Hafsah, anak saya meninggal. Nanti kalau sudah selesai masa iddah gimana kalau kamu ngelamar? Ya, kamu lamar dia. Meneng weh. Iya juga enggak, ngomong enggak juga enggak. Enggak ada jawaban kan, enggak ada respon, dan Umar melihat kondisi ini gitu, lalu ditawarkan juga kepada Abu Bakar, seniornya. Ya, tentunya untuk dipoligami ya, tentunya dipoligami, tidak ada masalah. Lalu kemudian juga nggak ada respon, sampai pada akhirnya Hafsah dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipinang akhirnya oleh Rasul, dan akhirnya pinangan itu diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar, ya sahabat, ya juga jadi mertuanya Rasul gitu ya. Sebagaimana Umar juga begitu, ya sahabat beliau yang juga akhirnya menjadi mertuanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menikahi dua putri sahabat, yaitu menikahi putri Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini yang menjadi landasan bahwa tidak ada masalah kalau kita sebagai ayah, ini yang nanti jadi ayah ya. Jadi ayah untuk menawarkan kepada siapa yang berhak untuk menikahi putrinya. Kalau boleh dikatakan kayak zaman dulu seperti sayembara lah gitu ya. Ya, siapa yang mau nikahi putri raja maka dia harus melampaui berbagai rintangan. Siapa yang menang dialah pemilik dari si hati tersebut. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Tapi kalau kita nggak sayembara lah. Ya, cukup membidik siapa yang kira-kira layak lalu kemudian kita tawarkan. Mau nggak? Mau. Ya lanjut. Kemudian tak masalah pula jika seorang perempuan menawarkan diri untuk dinikahi oleh seseorang yang ia lihat soleh dari laki-laki tersebut. Kalau tadi ini kebalikan, kalau tadi wali, sekarang malah yang aktif adalah yang perempuan. Ini cara nih kan gitu. Tentu ada prosedurnya. Misal dia kalau melihat si A itu adalah calon pendampingnya yang soleh, dia pakai wasilah, pakai perantara. Jangan ngechat itu, hai A gitu ya. Maukah kita bertemu di satu tempat? Buat apa? Ada hal serius yang aku ingin katakan kepada dirimu. Begitu diiyain lalu ketemu di satu tempat. Lalu kemudian menyampaikan bahwa aku melihatmu sebagai calon pendamping yang layak untuk aku jadikan kau sebagai imam. Maukah kau menikah dengan diriku? Oh, tergesa-gesa sekali. Pertama ini sudah masuk ke dalam permainan setan. Ini pacaran namanya. Walaupun dibungkus dengan gaya syar'i. Karena saya nggak akan berbicara kecuali masalah pernikahan. Kalau nggak nikah nggak mau gitu. Saya nggak mau macam-macam. Tapi karena ikhtilat, pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu yang akhirnya disebut perkara yang dilarang dalam Islam. Maka kalau perempuan itu ingin menawarkan diri, membuka diri, ya, sekarang siapa yang aktif, tidak ada masalah. Seorang perempuan boleh menawarkan dirinya untuk dinikahi, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf. Misal si A tadi itu yang kita contohkan lebih bagus gitu ya daripada yang lain, maka si perempuan itu boleh menggunakan kawannya sebagai fasilitator untuk menyampaikan hajat.
Karena dia yang berkeinginan, ya dia harus siap untuk menerima konsekuensi untuk diterima atau ditolak. Bagi dia tidak ada masalah. Mau diterima, yo monggo, nggak diterima juga enggak apa-apa. Saya cari lagi, kan gitu. Cari untuk siapa laki-laki yang akan menjadi imam dalam hidup saya. Itu bukan aib. Wallahi itu bukan aib. Maka kan kadang perempuan itu lebih banyak rasa malunya gitu ya. Malunya yang begitu amat tinggi sehingga menutup diri meneng, woy. Gitu. Pokoknya kalau enggak dilamar ya pokoknya saya diem aja. Nek eneng sing lanang teko ya tak terima, orang ya wis meneng wae. Ya. Pasrah bongkoan wis. Mau jadi perawan tua juga perawan tua enggak apa-apa. Wis pokoknya meneng wae. Ada ya diterima, enggak ada ya wis syukur wae. Nah, kalau dalam masalah khitbah lamaran yang kaitannya dengan masalah itu enggak apa-apa. Perempuan aktif dalam masalah ini enggak apa-apa. Jangan sampai dibilang, ih wedok kok nyosoran gitu. Enggak. Kok gitu sih ganjel bang? Enggak, ini bukan masalah ganjel, ini bukan masalah nyosor menyosor, karena yang kita kaitkan dengan masalah resmi, ini masalah nikah. Ya, ini bukan mau pacaran, bukan. Jadi perempuan boleh menawarkan diri, tapi dengan cara ma'ruf yang tadi kita bahas tadi itu. Lewat apa? Lewat orang lain, lewat saudaranya, entah itu lewat pamannya kah, entah itu lewat bibinya kah, atau lewat kawan dekatnya dari si A tadi itu. Ya, sehingga terjadi apa? Terjadi hubungan yang baik, sehingga kalau hajat itu tersampaikan kan juga dikenang seindah ya dalam kehidupan. Dalilnya tentu ada. Kenapa perempuan diperbolehkan untuk menawarkan diri untuk bisa dinikahi oleh laki-laki yang soleh, tapi dengan cara yang baik. Anas berkata, telah datang seorang wanita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini, ya. Seorang perempuan datang kepada Rasul. Ia menawarkan diri untuk dinikahi oleh Rasul. Ini langsung berarti. Menawarkan langsung di depan Rasul. Ya Rasul, apakah kau mau menikah dengan diriku? Gitu. Lalu putri Anas yang pada waktu itu melihat, ia mengatakan alangkah sedikitnya rasa malu yang ia miliki sampai mengatakan begitu di depan Rasul. Apa kata Anas? Putriku, ia lebih baik daripada kamu diam aja. Ya. Jadi justru Anas bin Malik mengatakan perempuan yang datang kepada Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi oleh beliau itu jauh lebih baik daripada putrinya Anas. Putrinya Anas yang diam aja, nggak aktif. Kamu aja nggak aktif. Perempuan itu lebih aktif. Langsung datang kepada Rasul menawarkan diri, walaupun ditolak. Resiko dan tidak ada masalah. Ya, ia senang kepada Nabi, lalu ia utarakan keinginannya untuk dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Nasai. Ya, jadi boleh Bapak Ibu, sehingga nanti yang ibu-ibu juga ketika melihat putrinya ingin menawarkan dirinya, gitu ya, tapi lewat orang lain, lalu kemudian jangan sampai mengatakan, kok kamu kayak gitu sih, Nduk? Serendah itukah dirimu sampai menawarkan diri kepada orang lain? Janganlah. Kamu harus jaga image. Enggak harus begitu. Kalau memang ada peluang yang kemudian Allah datangkan lewat penawaran diri kita langsung, kenapa tidak? Gitu. Toh jalan kebaikan yang datang dengan hadirnya seorang suami bisa saja dari berbagai wasilah. Ya, bisa saja dari lamaran langsung atau mungkin dari kita kenal yang dikenalkan lewat orang lain, atau justru kita kenal sendiri tapi kemudian tidak boleh maju langsung. Ya, walaupun mungkin ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik langsung nih perempuan ini. Tapi karena kita ingin menghindari mudarat yang timbul di zaman sekarang, maka sebaiknya tidak hindari. Karena tidak mungkin putrinya Anas berkomentar kalau dia tidak tahu. Dan nggak mungkin Anas bin Malik mengomentari apa yang disampaikan oleh putrinya kalau mereka berdua tidak ada di majelis yang mulia itu. Artinya Rasul dengan perempuan itu tidak ikhtilat. Itu yang harus dipahami. Berarti Rasul berduaan dong dengan perempuan itu. Enggak, adanya Anas yang meriwayatkan hadis ini itu menunjukkan bahwa beliau itu tahu apa yang terjadi. Dan itu bukan ikhtilat. Kalau ikhtilat kan berarti wong loro, lanang wedok ya berduaan, ini baru bermasalah. Ini jangan disangkakan bahwa Rasul ikhtilat dengan perempuan itu, tidak. Adanya Anas yang kemudian melihat dan kemudian mengomentari apa yang dilakukan oleh putrinya, ini menunjukkan bahwa mereka berempat ada di majelis itu, ya. Larangan seorang laki-laki ini persoalan yang dikaitkan dengan pinangan. Ya, ini sampai jam 7.30.
8 menit lagi. Larangan seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan yang sudah dikhitbah. Ya, walaupun ada bahasa selama janur kuning belum melengkung, maka saya masih boleh dong menikahi perempuan itu. Lah janur kuning melengkung itu kan sudah identik dengan muqaddimah yang datang sebelumnya. Kalau sudah ada janur kuning berarti sudah ada omongan-omongan sebelumnya. Ya memang kalau belum ada janur ya memang belum ada kan pernikahan. Maka selama perempuan itu atau di depan rumahnya belum ada janur kuning, ya ditekok dhisik. Ditanya dulu, kamu kosong atau enggak? Aku masih 0 bang. Oh iya, kayak di SPBU itu. Oh berarti kan belum ada yang lamar. Berarti bolehkah aku melamar dirimu? Oh silahkan. Tapi kepada ayah gitu. Jangan kepada saya, kepada ayah. Biar ayah yang menentukan. Tapi kalau memang sudah dilamar, oh mohon maaf bang, abang terlambat 5 menit sebelumnya. Abang kurang baik, 5 menit saja barusan tadi ada laki-laki yang sudah datang ke ayah dan kemudian melamar dan diterima lamaran itu. Angsyau pokoknya ya. Tapi kalau sudah tahu bahwa si fulanah binti fulan itu sudah dilamar, jangan sampai ada lamaran yang kedua dari laki-laki yang kedua. Dan yang perempuan itu tidak boleh mendua kecuali kalau yang pertama sudah meninggalkannya, maka yang dua boleh diambil. Tidak ada rotan akar pun jadi. Baik. Ini masalahnya dalil yang kita dapati adalah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yahtubur rajulu ala khutbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Tidaklah seseorang melamar seorang wanita yang masih dalam proses khitbah laki-laki hingga ia menikahi atau meninggalkannya. Kalau sudah jelas ini lampu kuning, apa ini lampu hijau, apa ini lampu merah. Lah kalau kemudian seseorang itu sudah melamar dan tiba-tiba menggagalkan lamaran itu kan berarti tidak jadi lanjut. Maka perempuan itu kosong kembali. Adakah kejadian itu? Banyak. Sudah terjadi lamaran, seminggu kemudian utusan dari keluarga perempuan datang, Pak, lamaran yang seminggu lalu terjadi dibatalkan. Loh, kenapa? Tiba-tiba anak saya menginginkan hal itu dilakukan, yaitu lamaran tidak bisa dilanjutkan ke fase berikutnya. Ya sudah, legowo. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan kita sudah saling kenal, ini akan menjadi tambahan saudara bagi kita. Mohon jangan putuskan silaturahim di antara kita. Itu yang mestinya bagus. Ya, jangan kemudian malah justru sudah Pak, berarti anggap saja mulai hari ini kita nggak kenal. Ya, ini berarti mutus silaturahim, tidak bagus. Ya, masalah-masalah yang demikian itu dinamika dalam rumah tangga itu biasa. Lamaran diputus baik dari laki-laki atau diputus dari perempuan, itu hal yang biasa, maka tidak perlu disikapi dengan luar biasa. Ya, jadi ini dalilnya, tidak boleh seseorang melamar wanita yang masih dalam proses khitbah. Maka perempuan itu bijak mengatakan, "Bang, tunggu ya untuk tahap berikutnya. Kalau sudah ditentukan tanggal pernikahannya berarti abang tidak boleh masuk. Ya, dalam artian tidak boleh ngelamar saya. Tapi kalau ternyata digagalkan, ya insya Allah nanti saya kabari kembali." Ya, ini yang kemudian terjadi. Kalau misalnya perempuan atau si akhwat itu menjadi rebutan, ya bisa jadi. Ya, ada 10 laki-laki yang ngantri untuk menikahi. Wah, berarti kan yang 9 lewat. Ya, maka yang ke-10 juga harus nunggu yang ke-1 dan kedua. Apakah digagalkan atau tidak. Yang pertama dulu. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil bagi kita untuk tidak boleh semau kita sendiri. Yang kedua, apabila pelamar kedua akhirnya menikahi wanita yang notabene sudah dilamar oleh pelamar pertama, bagaimana pernikahannya? Apabila pelamar kedua ya akhirnya diterima juga. Ini kan berarti ganda nih Pak. Yang pertama diterima, yang kedua diterima, akhirnya cepet-cepetan gitu. Akhirnya cepet-cepetan. Si A ngelamar ke si B, si C ngelamar juga ke si B. Dua-duanya diterima, A dan C diterima oleh si wali. Ini kan juga tidak bagus si wali ini, tapi terjadi. Dan sudah pernikahan itu sudah terjadi. Si A yang pertama kali ngelamar malah nggak jadi nikah, sementara C yang baru ngelamar si B malah akhirnya menikah.
Bagaimana hal itu terjadi? Apakah nikahnya menjadi rusak? Nikahnya menjadi batal? Dalam pandangan mayoritas ulama mengatakan pelamar yang kedua berdosa karena sudah mengangkangi hak yang dimiliki oleh pelamar pertama. Walaupun pernikahannya tetap dikatakan sah, nikahannya sah Bapak Ibu, selama syarat dan rukun yang berkaitan tentang pernikahan itu ada. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Tapi laki-laki yang kedua tadi itu si C ini berdosa. Kenapa? Karena dia sudah mengangkangi hak si A untuk menikahi si B. Gimana caranya dia bertobat kepada Allah? Kalau dia mau bertobat kepada Allah, minta maaf dulu kepada si A. Itu baru tobatnya diterima oleh Allah. Ya, kalau memang nggak mau, misal si A nggak mau memaafkan atas tindakan yang dilakukan oleh si C, serahkan kepada Allah. Ya, biar Allah nanti yang akan memutuskan apakah taubatnya diterima atau tidak. Yang penting si C sudah minta maaf kepada si A terhadap kelalaian yang dilakukannya. Mungkin ada kendala teknis yang mungkin tidak disengaja. Ya, dia nggak sengaja, ya karena memang taunya dia lamarnya diterima, ya berarti lanjut. Gitu. Ini berarti yang bermasalah kan walinya. Kenapa menerima dua-duanya? Kenapa? Karena mungkin yang kedua jauh lebih menggiurkan. Ya. Dilihat dibanding-banding gitu. Nah nanti kira-kira mas kawinnya apa? CC mengatakan mas kawinnya 1 unit rumah Pak. Nah, gitu. Rumah tipe 42. Terus kemudian sama mobil baru dari dealer. Dan kemudian investasi tanah 1 hektar di kampung. Ada bukti-buktinya? Oh ada Pak. Gitu. Sementara ketika dulu yang pertama si A ngelamar ditanya, kira-kira mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat Pak. Seperangkat alat sholatnya berarti masjid sebetulnya ya. Masjid tempat seperangkat alat sholat gitu ya. Dibanding-banding loh, kok ya masih enak yang B gitu ya, yang C gitu. Akhirnya C yang diterima. Nah, ini kan rotok materi juga gitu ya. Tapi terjadi ya sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi ya nggak akan mungkin balik lagi. Maka nikahnya itu sah walaupun si laki-laki yang kedua itu berdosa. Tapi kalau memang dia tidak tahu ya gimana mau dihukumi dosa orang dia tidak tahu ya. Tapi kalau ini sengaja dilakukan tentu berdosa. Berikutnya, kesalahan yang sering dilakukan meski sudah dipinang dan sebentar lagi akan menjadi suami istri, namun hubungan kedua pasangan itu tidak ada bedanya dengan orang asing atau ajnabi. Sebab sama sekali belum ada ikatan nikah. Walaupun sudah dilamar, itu bukan berarti berbicara tentang persentase ya dalam berapa persen gitu. Kalau sudah dilamar berarti 50% halal gitu. Enggak. Sebelum ada ijab qabul di depan wali, itu belum menghalalkan segalanya. Lamaran itu baru sekedar komitmen awal untuk membicarakan pada tahapan selanjutnya kapan akan ada akad. Hanya itu doang. Izin gitu ya, izin lalu kemudian membicarakan kapan akad. Tapi setelah itu masih ajnabi, masih orang lain sama sekali yang tidak boleh ada hubungan apa-apa. Tidak diperkenankan berduaan atau khalwat ya. Dengan bahasa kita ini sudah pinangan loh, pinangan loh Dek gitu. Ini kan sudah lamaran. Setengahnya sudah milikku gitu. Ada yang setengah-setengah barang. Jadi tidak ada kata setengah. Kalaulah akan mengerjakan hal-hal yang terkait dengan acara pernikahan, maka harus ditemani dengan mahramnya. Misal membeliin sepatu, atau membeliin cincin, atau membelikan baju. Ya, bisa saja diserahkan kepada si ibunya, ya, kepada si ibu dari yang perempuan itu. Atau beli cincin yang palsu dulu, ya, beli cincin yang harga 5.000 di pasar, ukurannya berapa, terus dibawa ke tukang cincin yang asli. Kan itu boleh. Dia enggak harus, Dek, saya mau beliin cincin kamu karena saya nggak ngerti ukurannya, kamu harus saya bawa. Dek, saya bonceng gitu. Itu kan klise banget. Ada alternatif yang bisa kita gunakan yaitu dengan cara pakai cincin imitasi, kan bisa. Mereka tidak diperkenankan jalan-jalan berdua untuk belanja keperluan pernikahan. Terus juga dilarang diskusi hanya berdua untuk perencanaan ke depan. Maka kenapa setelah proses perlamaran itu tidak boleh lama-lama. Dari proses lamaran ke nikah masih 3 tahun. Walah, maksiat tok. Maka sebaiknya dari proses lamaran ke nikah itu jangan nunggu waktu lama. Berapa waktunya? Islam tidak menentukan. Harus sekian hari, harus sekian bulan, harus sekian tahun. Tidak. Yang penting dirasa cukup persiapan yang sudah sampai road to married, ya, persiapan untuk nikah, ya sudah langsung laksanakan. Maka sebelum orang lamar itu kan sudah punya
apa namanya sudah punya keperluan ini sehingga nanti begitu proses lamaran langsung nikah. Bahkan ada orang lamaran jam 7 pagi, jam 8 dinikahkan. Karena rumahnya jauh, Pak. Rumahnya jauh. Ya, perjalanan sampai 6 jam misal. Maka daripada bolak-balik butuh biaya akomodasi yang banyak, gimana kalau lamaran jam 7 nanti nikahnya jam 8? Gimana? Sepakat? Sepakat. Ya sudah. Karena itu sudah disepakati dengan keluarga, dua keluarga, tidak ada masalah. Al muslimuna inda syurutihim. Ya, orang-orang Islam itu bersepakat terhadap perkara-perkara yang disepakati untuk dijalankan bersama selama tidak menyalahi aturan. Banyak yang begitu. Ya, misal rumahnya di Lampung, dapat istri orang Palembang, karena bolak-balik perjalanan mungkin butuh waktu yang tidak sedikit, tapi enggak juga nih. Palembang sekarang 3 jam ya. Ya. Udah enggak bisa jadi indalil sekarang. Ya, ke Palembang hanya 3 jam. Ya, tapi kalau jauh sampai 6 jam gitu ya, sampai ke mana itu tempat penanaman benih apa itu? Benih bukan lobster. Udang di Kuai Kanan sana di ujung perjalanan sampai 6 jam ya mungkin ya di Ayuwandira misal itu hal-hal yang demikian mungkin bisa menjadi pertimbangan, tapi tidak ada syarat mutlak bahwa hari ini lamaran, hari itu tidak boleh nikah, enggak. Hari ini lamaran, hari itu nikah juga enggak ada masalah karena tidak ada aturan yang mengikat tentang antara waktu khitbah dengan waktu nikah. Kemudian juga dilarang diskusi hanya berdua untuk perencanaan ke depan. Dan inilah hal-hal yang kita bicarakan yang berkaitan tentang lamaran, walaupun di awal perjumpaan tadi kita mengatakan persoalan atau bab yang membahas tentang masalah lamaran tidak tuntas kita bicarakan pada pagi hari ini. Insya Allah lamaran dalam perspektif Islam bagian 2 itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan? Monggo Pak, sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Batasan lamaran berarti ya? Oh iya. Heeh. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. 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 Nggih, nggih. Ya, ya. Sigot taklik, Pak ya. Itu bahaya betul sigot taklik itu. Oh iya, iya.
Baik, jadi nggih. Jadi pemutihan bukan hanya saja pajak kendaraan gitu ya. Apakah talak yang kemudian ada itu juga ada pemutihannya. Baik, jazakallah khair atas 3 pertanyaan yang disampaikan berkaitan tentang materi kita, yaitu batasan waktu melamar. Batasan waktu melamar itu tentu ditentukan oleh si wali seperti tadi yang antum contohkan. Ketika ada laki-laki kedua yang datang kepada beliau untuk melamar putrinya, itu beliau mengatakan, mohon maaf nak, beberapa hari yang lalu sudah ada laki-laki yang melamar putriku dan aku katakan kepadanya kami akan memberi atau kami berpikir dan akan berdiskusi dengan keluarga 1 minggu ke depan untuk memberi jawaban. Lalu kemudian sebelum 1 minggu laki-laki itu sudah datang lagi, laki-laki yang kedua melamar juga. Maka batasannya adalah sampai si wali itu memberikan jawaban kepada yang pertama. Kalau jawaban sudah clear, diterima ataupun tidak, baru yang kedua dikasih kabar. Kamu tinggalin nomor telepon, nanti bapak akan hubungi kamu untuk ngasih tahu up to date kabar yang terkini berkaitan tentang lamaran laki-laki yang sudah mendahului kamu. Gitu. Lalu kemudian pekan kedua dia nelpon, maaf nak, bapak sudah putuskan dengan keluarga bahwa lamaran laki-laki yang pertama insya Allah kami terima. Sehingga kamu ya kami ucapkan terima kasih. Mohon untuk bersabar. Mudah-mudahan nanti kamu akan dapat istri yang jauh lebih baik daripada putri bapak. Kemudian yang kedua, jangan lupa nanti bapak diundang. Gitu ya. Jangan lupa nanti kalau kamu nikah bapak diundang. Gitu. Kata laki-laki itu sudi banget. Saya sudah kecewa. Ya. Baik, jadi batasan itu adalah sampai perkara itu jelas. Kalau perkara itu belum jelas, ya ternyata masih digantung. Kemudian yang kedua, ketidakcakapan menjadi wali sering terjadi saat ketika proses ijab kabul. Ya. Karena wali itu sudah ngebayangin hal-hal yang ribet. Apalagi udah ditakut-takutin oleh Pak PPN, Pak harus pakai bahasa Arab. Gitu. Waduh. Sementara saya tidak bisa pakai bahasa Arab. Waduh, kalau nggak pakai bahasa Arab nggak sah Pak. Wah, saya nggak bisa Pak kalau pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Jawa aja saya sering salah, gitu kan. Sudahlah, saya serahkan aja kan jenengan yang biasa nikahin, atau saya sudah serahkan ke Pak Ustadz, gitu. Saya serahkan guru spiritual saya, gitu. Guru spiritual saya itu kan maksudnya guru ngaji, ya, yang nanti akan menggantikan posisi saya dalam menikahkan putri. Apakah hal yang demikian boleh? Jawabannya tidak boleh. Guru ngaji itu kalau nggak ada hubungan darah, ya kan berarti orang lain sama sekali. Apa wilayahnya? Sementara kita masih punya adik, kita masih punya kakak misal, atau kita masih punya saudara dekat yang kemudian bisa kita jadikan sebagai wali yang menggantikan posisi atas lemahnya kita. Maka pelimpahan wilayah itu boleh dengan catatan sudah ada akad yang datang dari lisan si bapak tadi itu. Saya tidak mampu karena saya sakit sehingga khawatir akan mengganggu proses akad nikah putri saya, maka akan saya serahkan kepada anak saya, misal anak saya yang laki-laki. Maka kalau ini terjadi, ya itu yang diprioritaskan. Jangan ujuk-ujuk ambil orang lain. Kalau ini sudah terjadi, ya sudah, namanya juga sudah terjadi. Atas ketidaktahuan seseorang atas prioritas dalam pengambilan kebijakan untuk siapa yang akan menjadi wali berikutnya saat ketika yang pertama sudah tidak mampu. Kalau hanya guru ngaji mboten Pak, tidak boleh. Ya. Maka kenapa dalam Islam itu ada runutan yang perlu kita prioritaskan untuk dijadikan sebagai wali dalam menikahkan putri atau menikahkan seorang perempuan. Kemudian yang ketiga, apakah ada pemutihan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mas takrahu alaih. Jadi pena itu diangkat atas 3 golongan. Yang pertama adalah al khata', orang yang salah. Namanya salah. Ya, namanya orang salah itu tidak dihukum. Terus kemudian wan nisyan, orang yang lupa. Oh, saya lupa belum sholat subuh. Ternyata sudah duduk begini, tadi nggak sholat subuh saya, gitu. Ketika bapak ibu belum sholat subuh karena lupa, itu tidak salah, tapi wajib diqodok setelah ini. Begitu ingat langsung sholat qodok.
Nah, kalau ternyata suami punya hobi mengeluarkan kata cerai kepada istrinya lebih dari 3 kali, tetapi atas ketidaktahuannya bahwa perkara itu membahayakan kelangsungan hidup rumah tangganya karena kebodohannya, maka ini tidak masalah. Karena bodoh, Pak. Wong bodoh mau digimanain? Kecuali kalau memang dia sudah tahu lalu kemudian bermain-main dengan hukum itu, atau dia tahu tapi belum sempurna. Ini kan sudah tahu hukumnya. Walaupun mungkin dia tidak tahu secara gamblang, tidak tahu dari awal sampai Z tentang masalah talak, tapi dia tahu bahwa tidak gampang bagi seorang laki-laki mengucapkan itu, tapi pada akhirnya ini menjadi kebiasaan, maka orang itu baru kena hukum. Ya, baru kena hukum. Maka orang bodoh itu ya hukumnya tentu akan berbeda di hadapan Allah karena dia tidak punya apa? Tidak punya pengetahuan. Maka kenapa kita dianjurkan untuk belajar ilmu agama itu supaya apa? Membackup apa-apa yang kita lakukan itu antara anjuran, antara larangan, antara ini yang perkara wajib, ini perkara yang tidak, ini kaitannya dengan targhib, ini kaitannya dengan tarhib. Contoh nih, seperti kajian kita yang berkaitan dengan sholat. Kenapa banyak orang yang kemudian menyepelekan sholat asar? Gimana kompeten? Entah itu masyarakat perkotaan, entah itu masyarakat pedesaan, sama hukumnya. Kenapa? Karena di waktu itu adalah waktu krusial. Banyak orang yang dengan beralasan menyibukkan dengan urusan dunia. Yang di kantor yo alasannya nanggung karena mau pulang sehingga harus tutup buku. Yang dagang juga begitu, mau cepat tutup toko sekalian aja ditutup, sholatnya nanti. Yang kemudian Pak Tani juga alasannya nanggung di sawah, nanti daripada sudah resik, udah bagus, udah bersih badannya, sholat turun lagi, nanggung. Akhirnya sholat asarnya jam 5, sholat asarnya setengah 6. Nah ini yang kemudian mengakhirkan waktu sholat asar. Maka Rasulullah mengatakan begitu. La yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Tidak akan tersentuh api neraka orang yang sholat pada waktu subuh dengan orang yang sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat subuh dengan sholat asar. Kenapa? Dua waktu itu yang susah waktunya. Subuh banyak orang belum bangun, asar banyak orang yang sibuk dengan urusan duniawi sehingga tidak mau sholat tepat waktu. Nah ini kaitannya dengan orang yang bodoh. Ya, dengan orang yang tidak tahu tentang masalah itu. Kalau dia tidak tahu tentang masalah itu, moso iyo, kan gitu. Dia Muslim, dia sudah sholat setiap hari, masa iya upgrading keilmuannya tidak ditingkatkan? Peningkatan ilmu yang dikaitkan dengan sholat masa enggak nambah-nambah? Sampai setua itu, sampai usia 60-70 masih mengakhir-akhirkan sholat. Selama ini apa yang dia kerjakan? Ini berarti ilmunya enggak ningkat. Maka dia terkena hukuman itu. Maksudnya orang yang tidak tahu sama sekali itu berarti orang yang belum masuk dalam putaran, belum masuk dalam siklus. Itu namanya orang bodoh, Bapak Ibu. Orang yang belum mau sholat sama sekali itu baru dikatakan orang jahlun. Orang yang sudah menikah itu berarti dia tahu tentang hukum-hukum yang kaitannya dengan pernikahan itu. Ya nikah, apa yang kaitannya dengan hak dan kewajiban, yang kaitannya dengan perceraian, yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga lainnya. Tidak mungkin dia tidak ngerti masalah talak. Maka kalau dia sudah mengatakan talak 1, talak 2, 3, 4, 5, 6 dengan alasan tidak tahu, maka perlu dipertanyakan kenapa tidak tahu atau pura-pura tidak tahu agar bisa diputihkan talaknya tadi itu. Ya, maka nggak mungkin orang Islam tidak tahu tentang masalah talak. Sudah berapa tahun dia menjadi seorang muslim, kok belum tahu tentang masalah ini? Maka orang muslim itu tidak mungkin dia tidak terkena hukum saat ketika dia melanggar. Maka tidak ada argumentasi yang akan dikemukakan di hadapan Allah bahwa kami tidak tahu ya Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami akan mengadab satu kaum sehingga datang kepada mereka seorang rasul. Rasul sudah datang kepada kita, sudah lengkap apa yang beliau sampaikan kepada kita, tidak ada yang ditutup-tutupin sampai masalah-masalah pernikahan. Maka kalau pertanyaan antum tadi itu, adakah talak itu yang diputihkan? Kalau dalam konsep kata mata Islam tidak ada talak yang diputihkan. Kalau kemudian sampai ada orang yang berkali-kali mengatakan ini dan itu, kamu cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai gitu, lebih dari 3 kali, begitu sudah masuk ke pengadilan, ini langsung dihukumi talak 3. Dan berarti harus dipisahkan.
Tapi saya tidak tahu Pak. Ya ini saya kasih tahu kamu, gitu. Saya kan tidak tahu. Ini saya kasih tahu hukum dari konsekuensi apa yang sudah kamu lakukan. Sementara istrinya juga tahu, tapi karena dia tidak berani. Ada terjadi perselisihan pendapat Pak. Ada orang yang ngomong ke anak gimana, Pak Ustadz, saya tuh bingung dengan sikap suami saya. Bingungnya gimana Bu? Dia mengatakan bahwa saya baru ditalak 2 kali. Tapi saya yakin saya itu sudah ditalak 3 kali. Gitu. Loh, terus gimana? Iya, dia tuh yakin bahwa saya itu baru ditalak 2 kali. Tapi saya nyatet, catatannya saya ada orang saya yang tersakiti kok. Gitu. Saya yang tersakiti. Maka saya betul ingat kejadian detailnya. Tapi dia mengatakan kamu itu baru 2 kali. Gitu. Apakah dia ingin lolos dari hukum bahwa nanti kalau dia dikatakan sudah menceraikan istrinya 3 kali baru tidak boleh kembali lagi kepada istrinya. Tapi kalau dia berisi kukuh bahwa dia baru 2 kali, ini kan masih ada kesempatan untuk balik. Apakah itu yang menjadi tujuannya? Maka terus dia konsultasi ke anak, gimana Ustaz? Ya sudah, karena ibu itu makmum, ya, lalu bapak itu menjadi imam, sampaikan kepada dia. Bapak berani enggak tanggung jawab untuk mengatakan bahwa ini baru 2 kali? Kalau memang bapak berani 2 kali, ini pertanggungjawaban bapak di hadapan Allah. Saya melepaskan diri dari itu. Kalau kita terjadi deadlock gitu ya untuk mengatakan 2 ataupun 3 gitu. Saya mengatakan 3, bapak mengatakan 2, silahkan bersumpah demi Allah, wallahi bahwa saya baru menceraikan kamu 2 kali. Sudah, saya akan ikut keputusan bapak dan ini menjadi pertanggungjawaban bapak kelak di hari yaumul qiyamah. Itu ya. Kalau terjadi perselisihan antara bilangan 2 ataupun 3 gitu. Karena yang istri makmum, istri suaminya imam dan dia pengen balik, ya silahkan. Kecuali ada bukti konkret yang kemudian menyatakan dan kemudian supaya kita tidak ragu, mohon maaf, walaupun bapak yakin ini masih yang kedua kalinya, saya yakin ini yang ketiga, maka saya nggak berani. Walaupun bapak mau kembali kepada saya, CTD, ya sudah ditutup jati dirimu dan untuk tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupanku. Closed, sudah ditutup. Kenapa? Bapak sudah menceraikan saya yang ketiga kalinya. Saya baru 2 kali kok, Mak. 3, 2, 3. Gitu. Maaf, mohon maaf. Pokoknya 3, Pak. Saya tidak bisa. Saya ada catatannya ini. Saya ada catatannya. Kalau Bapak nggak nyatet, Bapak lupa. Ya, maka 3 hal yang demikian ini perlu untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan telaah bagi kita, terutama yang suami, untuk tidak gampang mengatakan talak kepada istrinya. Dan ini akan kita bahas pada tempatnya, yaitu pada tema yang akan kita bahas. Tapi karena beliau khawatir nanti nggak ketemu gitu. Bahwa umur saya pendek gitu ya, terus kemudian juga tidak bisa menyampaikan materi itu, tapi mudah-mudahan bisa disampaikan oleh yang lain. Baik, ini yang kita bahas sudah jam 7.50. Ada satu pertanyaan lagi. Waduh, gimana nih ya? Satu lagi ya, paling 1 menit. Apakah pernikahan dengan cara adat istiadat masyarakat setempat disebut hal bid'ah ataupun hal baru? Maka boleh dikatakan bid'ah itu karena dikaitkan dengan apa yang tidak dilakukan oleh ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga cara yang salah seperti ini juga dikatakan bid'ah. Boleh dikatakan bid'ah. Tapi lebih tepat istilah yang kemudian disandarkan adalah nikahul urfi, yaitu nikah yang berdasarkan adat, dan ini adalah perkara yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan. Apakah ini bid'ah? Bid'ah karena perkara baru yang tidak ada di dalam Islam. Kecuali nikah mut'ah tadi itu. Mut'ah ada. Ya, nikah itu mut'ah ada di dalam Islam tapi kemudian dilarang. Apakah itu bid'ah? Bukan. Karena dulu pernah ada. Ya, ini berbeda yang kemudian persoalannya dengan poin yang keempat berkaitan tentang nikah-nikah yang dilarang di dalam Islam. Walakum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.